Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 1 ke subtema yang ketiga, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Apa yang akan kita pelajari bersama hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang keberagaman makanan tradisional. Kedua, kita akan belajar tentang keberagaman rumah adat. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang keberagaman permainan tradisional di Indonesia. Sebelum belajar, siapkan buku paket temamu, buku tulis tema, dan alat tulis terlebih dahulu. Dan jangan lupa, semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Materi pertama, keberagaman makanan tradisional. Kamu bisa menyiapkan buku temamu halaman 129 sampai 133 terlebih dahulu. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Salah satu keragaman di Indonesia tadi adalah makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli dalam membuatnya. Perhatikan cerita yang dibacakan berikut ini mengenai salah satu makanan tradisional Indonesia. Karena tidak ada teksnya di buku temamu, maka perhatikan dengan baik-baik ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Dari paragraf tersebut, kita dapat menemukan kalimat utamanya pada kalimat ketiga. Nah, gagasan pokoknya adalah Mak Salmah, pembuat dodol Betawi. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Dari paragraf tersebut, kita menemukan bahwa kalimat utamanya ada di kalimat terakhir karena ada kata oleh karena itu yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah simpulan dari isi paragraf tersebut. Jadi, gagasan pokoknya adalah pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga.
Dari paragraf tersebut, kita menemukan bahwa kalimat utamanya adalah pada kalimat terakhir. Gagasan pokoknya adalah dodol Betawi Mak Salma melestarikan budaya, kerjasama, dan keakraban warga. Siti sangat suka makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu adalah makanan tradisional Betawi selain dodol Betawi. Dan masih ada banyak contoh lainnya. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Kita akan belajar beberapa makanan khas dari daerah lain pada slide berikutnya. Berikut merupakan beberapa contoh makanan tradisional Nusantara. Yang pertama ada sege jamblang, asalnya dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat. 2. Nasi pecel, berasal dari Madiun, Jawa Timur. Ketiga, lontong sayur, asalnya dari Jakarta dan Jawa Barat. Keempat, nasi krawu, asalnya dari Gresik, Jawa Timur. Dan yang terakhir, nasi gudeg, asalnya dari Yogyakarta. Pasti kamu sudah pernah memakan salah satu makanan tradisional Nusantara tersebut ya. Materi kedua, keberagaman rumah adat. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Coba anak-anak perhatikan pada buku temamu halaman 139. Kita akan belajar bersama tentang beberapa rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia. Kita berjalan-jalan terlebih dahulu ke Pulau Sumatera. Di sini ada 3 contoh rumah adat dari Pulau Sumatera. Yang pertama ada Rumah Aceh. Rumah Aceh adalah rumah adat dari Nanggroe Aceh Darussalam. Yang kedua ada Rumah Balai Batak Toba. Rumah adat dari Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga ada Rumah Gadang. Rumah adat dari Sumatera Barat. Anak-anak sudah tahu ya bahwa rumah adat Jawa Tengah, provinsi tempat kita tinggal saat ini adalah Rumah Joglo. Sekarang kita coba belajar rumah adat dari beberapa daerah lain di Indonesia. Yang keempat ada Rumah Tongkonan, rumah adat dari provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Rumah Baileo, rumah adat dari provinsi Maluku. Dan yang terakhir ada Rumah Panggung, rumah adat dari Bangka Belitung. Itu merupakan beberapa rumah adat di Indonesia. Kamu bisa belajar beberapa rumah adat dari daerah lainnya ya. Setelah mengenal beberapa rumah adat, sekarang anak-anak membaca teks bacaan halaman 142 yang berjudul Mosaik Kreasi Bersama. Setelah menyimak teks bacaan Mosaik Kreasi Bersama, mari kita berdiskusi bersama untuk menjawab pertanyaan berikut mengenai cerita tersebut. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Idenya adalah membuat mosaik rumah adat beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, apa ide yang dimiliki Edo? Ide Edo adalah membuat mosaik rumah adat dari Maluku. Bagaimana cara menyikapi ide mereka yang berbeda? Mereka melakukannya dengan cara berdiskusi untuk memperoleh keputusan bersama. Apa manfaat ide yang berbeda tersebut? Ide yang berbeda tersebut memberikan manfaat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kerjasama dari cerita tersebut? Kerjasamanya adalah diskusi kelompok. Manfaat kerjasama yang dilakukan Lani dan Edo adalah pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan cepat selesai. Hal baik apa yang mereka peroleh setelah melakukan kerjasama dalam keberagaman?
Hal baik yang diperoleh adalah dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Nilai yang bisa kita teladani atau kita contoh dari keberagaman tadi adalah diskusi dan kerjasama untuk memecahkan masalah bersama. Jadi, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang keberagaman permainan tradisional. Kamu bisa membuka pada buku temamu halaman 145 sampai 146. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang permainan tradisional Bagiak yang berasal dari Sumatera Barat. Sekarang kita akan belajar permainan tradisional lainnya, yaitu permainan tradisional engklek dan permainan tradisional dari suku Nias. Permainan tradisional engklek adalah permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan ini biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor yang berupa berjalan, berlari, dan melompat. Perhatikan cara bermainnya pada buku temamu halaman 145 sampai 146. Permainan tradisional selanjutnya adalah Fahombo Batu. Tradisi lompat batu yang berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau Fahombo Batu ini merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompat susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar bersama tentang makanan tradisional, rumah adat, dan permainan tradisional. Tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan kuis mengenai materi hari ini pada Google Form yang dibagikan oleh guru kelasmu. Kerjakan dengan mandiri, teliti, dan sungguh-sungguh ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa membuatmu lebih paham mengenai pembelajaran tema 1 subtema yang ketiga. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu.